Pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura tentang rencana pemerintah Indonesia yang akan mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Rumah Sakit Indonesia dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno mengatakan bahwa rencana tersebut kemungkinan baru akan terlaksana sepenuhnya pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Soalnya, ujar Retno, rencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina itu membutuhkan persiapan yang cukup panjang dan memerlukan kerjasama internasional untuk mengevakuasi warga Palestina dari wilayah Gaza. Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri sudah mulai menjalin koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya yang terkait, seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK untuk melaksanakan rencana tersebut. Sebelumnya di Singapura, di hadapan para delegasi dari berbagai negara yang hadir pada Shangri-La Dialogue, Menhan Prabowo yang juga Presiden terpilih menegaskan lagi komitmen Indonesia yang akan terus berupaya memberikan bantuan kepada rakyat Palestina di Gaza. Indonesia sangat bersedia mengevakuasi warga Palestina yang terluka dan membutuhkan perawatan ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di sana dengan persetujuan semua pihak, ujar Prabowo. Prabowo juga mengatakan bahwa nasionalisme harus seimbang dengan kemanusiaan dan patriotisme harus dilunakkan dengan kebijakan serta penghormatan terhadap semua warga dunia. Untuk itu, Prabowo mengajak semua pihak dari berbagai negara guna bekerja sama menuju kebaikan bersama. Bagi Indonesia, lanjut Prabowo, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan dunia merupakan landasan utama keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Prabowo meyakini bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama semua pihak, perdamaian dunia akan terwujud. Prabowo pun menyerukan investigasi yang komprehensif agar kejadian di Rafah dan Gaza tidak terulang lagi. Seperti diberitakan berbagai media internasional, tentara Israel memperluas serangannya ke Rafah di bagian selatan jalur Gaza, bersamaan dengan pergerakan mereka ke daerah kamp pengungsian Bureij dan Maghazi di bagian tengah jalur Gaza. Para saksi mata mengatakan pergerakan tentara Israel tersebut berlangsung berbarengan dengan penembakan artileri berat di Rafah. Kantor berita Antara yang mengutip laporan kantor berita Anadolu yang berbasis di Turki mengabarkan bahwa tentara Israel melancarkan serangan ke kota Karara di bagian timur kota Khan Younis. Selama perang Israel-Hamas berlangsung, lebih dari 36.000 warga Palestina tewas dan 83.000 orang lainnya luka-luka. Sebagian besar korban merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah semakin tidak memperdulikan protes dan kecaman internasional atas serangan-serangan tentaranya ke wilayah Palestina. Dewan Keamanan PBB sudah menuntut dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin, dan Mahkamah Internasional yang menuding Israel telah melakukan genosida juga sudah memerintahkan agar Israel segera menghentikan operasi militernya di Rafah yang telah mengakibatkan lebih dari 1 juta warga Rafah meninggalkan tempat tinggal mereka guna mencari perlindungan. Namun serangan demi serangan tentara Israel tidak kunjung berhenti. Pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang menjadi korban perang, termasuk akan mengevakuasi sekitar 1.000 warga Palestina untuk dirawat di rumah sakit lapangan yang dikelola pihak Indonesia, seperti yang diungkapkan Prabowo. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki kepedulian tinggi atas upaya perdamaian dunia dengan rendah hati mengatakan bahwa rencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Rumah Sakit Indonesia itu merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Perintah yang akan terus diwujudkan dan dilanjutkannya setelah dirinya resmi memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.
beberapa bulan ke depan. Thank you very much. Men of our time.